Sistem Super Devouring. Bab 316 dimulai. 31. Yang Kai menuliskannya. Ada lebih dari 200 orang baik yang hadir, dan pasti akan ada orang yang akan pergi berpasangan atau satu orang pada satu waktu. Yang Kai tidak peduli dengan ini. Ye Xuan dan yang lainnya juga berjalan mendekat. Di antara mereka, Zheng Suohai berada dalam satu kelompok dengan putranya Zheng Yu, dan tiga lainnya yang baru saja memasuki alam dan surgawi berada dalam satu kelompok. Adapun Ye Xuan, dia berada dalam satu kelompok dengan Song Caijing dan Song Juejue. Nomor 1. Ketika Ye Xuan melihat nomor pada bola kertas yang ditariknya, dia juga mabuk. Oh, betapa beruntungnya. Song Caijing juga tertawa. Meskipun dia terkejut bahwa ada binatang suci di pulau ini, selama Ye Xuan ada di sana, dia tidak akan takut bahkan jika ada 10 binatang suci di pulau itu. Tidak buruk, kelompok pertama akan mendarat di pulau itu terlebih dahulu, dan mereka dapat pergi untuk menemukan perintah penguasa kota terlebih dahulu. Yang Kai berkata sambil tersenyum. Ye Xuan tertawa datar. Itulah yang dia katakan, tetapi mungkin dia akan mati terlebih dahulu. Setelah undian, mereka mundur, dan segera, semua orang telah selesai mengundi. Ada lebih dari 100 kelompok dari 210 orang ini. Tentu saja, beberapa nomor adalah jalan pintas, karena Yang Kai menyiapkan 200 undian. Kalau begitu, Cui Feng adalah nomor 99, agak jauh dari kita. Ye Xuan berkata dalam hatinya. Dia baru saja diam-diam menuliskan nomor beberapa orang. Tidak hanya itu, kedua kelompok Zheng Suohai juga jauh, jadi dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Selama proses undian mereka, pulau itu menjadi semakin besar, dan akhirnya burung bulan biru berhenti di udara hanya 1000 meter jauhnya dari pulau itu. Dengarkan baik-baik apa yang akan kukatakan selanjutnya. Yang Kai tiba-tiba berkata dengan keras, tidak banyak aturan untuk pertempuran penguasa kota. Pertama, awalnya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan bantuan binatang buas yang misterius, tetapi kali ini kamu datang ke sini dengan burung King Yueku, jadi aturan ini dicabut. Kedua, tidak ada larangan membunuh di pulau ini. Jika ada yang ingin pergi, lompatlah ke laut dan berenanglah kembali. Ketiga, setelah seseorang menemukan perintah penguasa kota akan segera memancarkan cahaya ungu yang melesat ke langit, dan akan dipancarkan setiap 10 menit sekali. Selama seseorang memegang perintah penguasa kota selama 1 jam, dia akan menjadi penguasa kota baru kota Guangjin, dan pertempuran akan berakhir di sini. Keempat, ada binatang suci Changhai Jiaolong di tengah pulau. Aku tidak tahu apakah dia sedang tidur. Jadi, jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya jangan membuat terlalu banyak suara di tengah pulau. Aku sudah menyelesaikan apa yang kukatakan. Sekarang pergilah sesuai urutan. Jika ada yang ingin menyerah, katakan saja. Aku dapat mengirimmu kembali. Setelah Yang Kai selesai berbicara, dia memerintahkan burung King Yue untuk mendekati pulau itu. Tetapi pada saat ini, boom! Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh keras dari cakrawala. Semua orang menoleh dan melihat seekor naga melompat keluar dari laut dalam, lalu berbalik dan menyelam kembali ke dalam laut. Tiba-tiba, seseorang mulai membuat suara. Jangan khawatir, itu bukan naga di pulau itu, tetapi aku dapat mengingatkan kalian bahwa ada banyak binatang misterius di bawah wilayah laut ini, jadi belum terlambat bagi kalian untuk menyerah sekarang. Yang Kai mengingatkan lagi. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun. Apa yang salah dengan binatang misterius itu? Mereka yang datang ke sini setidaknya berada di alam Tiandan, dan manusia sangat kecil sehingga selama mereka masuk ke laut tanpa cedera, mereka umumnya tidak akan menarik binatang misterius laut dalam. Burung bulan biru terbang ke depan untuk sementara waktu. Yang Kai memandang Ye Xuan dan dua lainnya yang keluar dan berkata, kelompok 1, semoga kalian beruntung. Ye Xuan mengangguk, lalu melompat turun bersama Song Caijing dan dua lainnya. Tingginya hanya 100 meter, yang mudah bagi mereka. Zheng Suohai di antara kerumunan memandang Ye Xuan dan dua lainnya dan menghela nafas. Dia mengira mereka akan bertindak bersama, tetapi dia tidak menyangka mereka akan bertindak berkelompok. Pada saat yang sama, ada sosok lain yang melihat ke arah Ye Xuan dan dua orang lainnya, tetapi ekspresinya sangat kesal. Dia adalah Cui Feng, penguasa kota tua kota Yangling. Nak, jangan biarkan aku bertemu denganmu, kalau tidak aku akan mengulitimu dan membunuh istrimu di depanmu. Titik. Bang! 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 3 suara teredam menyebar di pulau kematian, dan Ye Xuan dan dua orang lainnya berhasil mendarat di tanah.
Setelah mendarat, Ye Xuan mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa burung bulan biru telah terbang menjauh. Apakah ini pulau kematian? Ini sangat biasa. Song Caijing tampak santai. Gadis, jangan ceroboh. Ada binatang misterius dalam jarak 100 meter dari kita yang mengincar kita. Ye Xuan tersenyum. Benarkah? Kalau begitu aku akan membiarkannya pergi tanpa kembali. Song Caijing tertawa dan mengeluarkan pedang bulan es, senjata tanah kelas atas, dan menebasnya langsung ke satu arah. Sebuah tebasan biru muda menerobos udara, dan setelah menebas 3 pohon besar, tebasan itu membelah seekor macan tutul di alam bumi dan menjadi 2 bagian. Ya, ternyata aku sudah menemukannya sejak lama. Ye Xuan mengangguk puas. Song Jue, yang berdiri di sampingnya, juga mengeluarkan kapak api matahari sepanjang 2 meter dan berkata, "Kakak ipar, tujuan kedatanganmu kali ini seharusnya bukan hanya untuk Ordo Penguasa Kota, kan?" Yah, mereka yang datang untuk bersaing memperebutkan penguasa kota semuanya adalah penguasa alam Tiandan. Nilai mereka semua jika digabungkan telah melampaui semua wilayah dari 3 kota terbawah. Ye Xuan mengangguk. Baiklah, aku siap untuk pertarungan besar. Song Jue menggoyangkan kapaknya. Sejak dia menyatu dengan darah Raja Kapak, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Dia benar-benar ingin mencari penguasa alam Tiandan untuk bertarung. Pada saat itu, mereka bertiga mulai bergerak maju dan bergegas menuju ke arah di mana burung bulan biru pergi. Meskipun pulau ini besar, ada ratusan kelompok orang yang ingin mendarat, jadi jika mereka pergi ke arah tempat burung bulan biru pergi, mereka mungkin bertemu dengan kelompok orang kedua. Mereka sangat cepat. Binatang buas misterius yang menghalangi jalan semuanya ditangani oleh Song Caijing dan Song Jue. Adapun mayat-mayat itu, mereka secara alami ditelan oleh Ye Xuan. Mereka berjalan sekitar 5 menit dan akhirnya bertemu dengan kelompok orang kedua. Ye Xuan, haruskah kita membunuh mereka? Song Jue bertanya. Terserah kamu apakah akan membunuh atau tidak, kita harus merampok mereka. Jawab Ye Xuan. Di dunia ini, jika kamu tidak membunuh seseorang, orang lain akan membunuhmu. Jadi mari kita bunuh mereka. Di mana mereka? Song Jue membuat keputusan secara langsung. Di arah ini, 1000 meter jauhnya, ada tepat 2 orang, satu untuk kalian masing-masing. Ye Xuan menunjuk ke suatu arah. Baiklah, saudari, ayo pergi. Song Jue mengeluarkan kapak pencetak matahari dan bergegas keluar terlebih dahulu, dan Song Caijing juga buru-buru mengikuti. Demi menjaga keselamatan kedua orang itu, Ye Xuan tentu saja harus melindungi mereka dari belakang. Jarak 1000 meter dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 2 detik oleh 2 bersaudara di alam Tiandan. 2 orang di kelompok depan baru saja bereaksi dan disergap. Tebasan yang mengejutkan. Song Jue langsung menyerbu keluar dan menebas salah satu pria parubaya itu dengan ganas. Song Caijing mengikuti dari belakang dan mengayunkan pedangnya untuk menebas. Serangan diam-diam. Keduanya langsung bereaksi. Lawan Song Jue adalah seorang yang sukses kecil di alam Tiandan, menghunus pedang lebar, dan dia buru-buru mengangkat pedang lebarnya. Dentang. Suara keras dari senjata yang bertabrakan menyebar. Bab 317 Pelatihan. Meskipun Song Jue adalah seorang pemula di alam Tiandan, ia menggunakan seni bela diri tingkat bumi yang unggul. Dengan amplifikasi garis keturunan Raja Kapak, serangan ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Namun, pria parubaya ini merupakan keberhasilan kecil di alam Tiandan, dan ia juga ahli dalam pelatihan tubuh. Kekuatannya bahkan lebih besar dari Song Jue. Keduanya bertarung hingga seri. Tentu saja, kau sedikit lebih lemah dalam hal fisik, tetapi aku bukan orang yang mudah menyerah. 36 Tebasan Penguasa. Mata Song Jue berkedip, dan ia mengangkat kapak matahari dan menebas. Di sisi lain, serangan diam-diam Song Caijing langsung membunuh orang kuat lainnya yang baru saja memasuki alam Tiandan. Pada saat ini, ia telah melepaskan cincin Qiankun milik lawan. Saudaraku, biarkan aku membantumu. Song Caijing mengepalkan pedangnya dan bersiap untuk melangkah maju untuk membantu. Tidak, biarkan aku menyelesaikannya sendiri. Jawab Song Jue. Dasar bocah, kau sangat sombong. Kau menantangku, kau mencari kematian. Pria parubaya itu sangat marah saat melihat rekannya terbunuh. Ia mengubah kesedihan dan amarahnya menjadi kekuatan dan mulai melawan balik dengan panik. Ia dan Song Jue sama-sama menggunakan senjata besar, dan mereka bertarung dengan kekuatan. Meskipun fisik Song Jue lebih rendah dan wilayah kekuasaannya satu tingkat lebih rendah,
ia memiliki bonus serangan 30% dari Raja Kapak, dan kapak terik matahari di tangannya adalah yang terbaik di antara senjata bumi kelas atas, jadi ia nyaris tidak bisa menutupi kekurangannya. Ye Xuan, menurutmu siapa yang akan menjawab, aku atau orang itu? Song Caijing tidak dapat menahan diri untuk bertanya. 36 tebasan penguasa tertinggi milik saudaraku dianggap sebagai yang terbaik di antara seni bela diri tingkat bumi. Dengan darah Raja Kapak, ia memiliki pemahaman yang kuat tentang seni bela diri ini. Aku memperkirakan bahwa pria itu paling banyak hanya dapat bertahan pada tebasan ke-18. Komentar Ye Xuan. Benar-benar lelucon. Pria paruh baya itu meraung ketika mendengar komentar ini. Namun, pada saat ini, tebasan ke-18 Song Jue jatuh. Krak. Setelah suara yang tajam, pria parubaya itu langsung terbelah menjadi dua bagian oleh 18 tebasan tuan besar, dan senjata tanah kelas atas miliknya pun terpotong. Ye Xuan dan Song Caijing sama-sama tercengang. Seberapa kuatkah memotong senjata tanah kelas atas? Ye Xuan memiliki darah 10.000 binatang buas. Jika dia menggunakan pedang 8 Desolate, dia juga dapat memotong senjata tanah kelas atas. Namun, Song Jue tidak memiliki fisik yang begitu kuat. 36 tebasan tuan besar ini adalah seni bela diri yang eksplosif. Ditambah dengan kapak matahari api, tebasan tadi mungkin dapat membunuh raksasa sumber hijau yang telah mencapai kesuksesan kecil alam pil surgawi. Ye Xuan juga berkata dalam hati. Bagaimanapun, kekuatan Song Jue tidak buruk. Kakak benar-benar hebat. Jika aku berhadapan dengannya, aku khawatir tidak akan mudah menang. Song Caijing memuji. Sayang sekali fisiknya tidak bisa mengejar. Kudengar orang-orang di Zhongzhou semuanya berlatih latihan tubuh, dan mereka semua sudah tua. Song Jue berkata tanpa daya, melepaskan cincin Qiankun milik pihak lain dan melemparkannya ke Ye Xuan. Tidak apa. Apa, aku punya dali dan di sini. Memakan satu dapat menggandakan kekuatanmu untuk sementara. Ye Xuan tersenyum dan mengeluarkan sebotol pil dan melemparkannya. Dali dan dari alam dan manusia memiliki 5 kristal pemakan. Yang untuk alam dan bumi adalah 10 kali lipat, yaitu 50 kristal pemakan. Dan dali dan, yang berguna bagi orang-orang kuat di alam dan surga, adalah 500 kristal pemakan. Botol dali dan ini bernilai 5.000 kristal pemakan. Namun, Ye Xuan sekarang adalah seorang tiran lokal, dengan 1 juta kristal pemakan yang bisa dibelanjakannya, dan hanya 5.000 kristal pemakan bukanlah apa-apa. Aku tidak menyangka ada hal yang begitu bagus, tetapi akan terlalu membosankan untuk membunuh lawan dalam hitungan detik. Itu tidak dapat ditingkatkan, jadi itu hanya dapat digunakan sebagai pil penyelamat hidup. Song Jue mengambil dali dan melemparkannya ke dalam cincin Qiankunnya. Tentu saja. Ye Xuan tersenyum, mengeluarkan botol yang sama lagi, dan menyerahkannya kepada Song Caijing. Selain itu, dia juga menukarnya dengan pil ajaib yang dapat langsung memulihkan dan yuan penuh dari seorang ahli alam Tiandan, dan memberikannya kepada mereka berdua. Dalam pertempuran sebelumnya, Song Jue menghabiskan setengah dari dan yuannya. Sekarang dengan pil pemulihan ini, dia bisa mengerahkan seluruh tenaganya. Kemudian, mereka bertiga melanjutkan perjalanan, mencari kelompok ketiga. Dalam perjalanan, Ye Xuan juga memeriksa 2 cincin Qiankun. Ternyata pria parubaya yang baru saja dipotong setengah oleh Song Jue adalah kepala sebuah sekte di Zhongzhou. Dia cukup kaya. Setelah menelan, dia memiliki sekitar 20 juta kristal kelas atas, yang merupakan 2.000 kristal penelan. Mereka berlari sebentar dan bertemu dengan kelompok orang ketiga, yang kebetulan terdiri dari 2 orang. Untuk meningkatkan dirinya, Song Jue menyarankan untuk tidak menyerang secara diam-diam, tetapi untuk bertarung secara langsung. Oh, itu adalah kelompok orang pertama, tut, aku baru saja jatuh cinta dengan gadis ini, dan ingin menemukanmu, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku akan diantar ke pintu rumahmu. Coba kulihat, oh, dia masih perawan, lumayan, mari kita mulai dengan baik. Seorang pria parubaya yang penuh nafsu menatap Song Caijing yang perlahan berjalan keluar. Wajah Song Jue menjadi gelap dan berkata, kakak, aku akan menyerahkan pria ini padamu. Ya. Song Caijing mengangguk. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang seperti itu yang menginginkan kecantikannya. Karena kalian berdua berencana untuk saling menyerang, maka lakukanlah. Pria parubaya yang penuh nafsu itu baru saja selesai berbicara ketika Song Jue bergegas maju dengan kapak api matahari. Pertarungan itu hanya berlangsung sedetik.
Keduanya baru saja memasuki alam pil surgawi, dan mereka sama sekali tidak dapat menahan serangan kedua saudara laki-laki dan perempuan itu, dan mereka berdua terbunuh seketika. Meskipun dikatakan bahwa mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran untuk penguasa kota setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik alam pil surgawi, kebanyakan dari mereka baru saja memasuki alam pil surgawi, dengan hanya lebih dari 20 keberhasilan kecil alam pil surgawi dan 3 keberhasilan besar alam pil surgawi. Mereka yang baru saja memasuki alam pil surgawi akan terbunuh seketika jika mereka bertemu dengan saudara kandung Song Jue dan Song Caijing. Dan Ye Xuan, seperti bos besar, mengikuti kedua pengawal itu untuk mengumpulkan barang-barang. Seorang pria kuat yang baru saja memasuki alam pil surgawi memiliki kekayaan sekitar 1 juta hingga 5 juta. Seorang keberhasilan kecil alam pil surgawi memiliki lebih banyak, yang hampir semuanya adalah lebih dari 10 juta kristal kelas atas. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Ye Xuan telah memperoleh hampir 10.000 kristal kelas atas. Namun, tepat setelah Song Jue membunuh orang kuat keempat dari alam Tiandan, tiba-tiba cahaya ungu melesat ke langit. Ini, perintah penguasa kota telah ditemukan. Ye Xuan mengangkat kepalanya dan melihat ke satu arah. Jika perintah penguasa kota ditemukan, maka semua orang akan berkumpul di sana. Ini adalah kesempatan yang bagus. Song Caijing berkedip dan berkata, "Baiklah, kita harus pergi, tetapi untuk saat ini, jangan mencoba merebut perintah penguasa kota, agar tidak menjadi incaran semua orang dan dikepung." Ye Xuan mengangguk. Pada saat itu, mereka bergegas menuju cahaya ungu. Pada saat itu, pertarungan besar pasti akan terjadi. Darah Song Juejing sudah membara. Dengan Ye Xuan di sini, Song Juejing pasti akan baik-baik saja. Dengan cara ini, dia bisa melepaskan diri dan bertarung dengan keras. Cahaya ungu melesat ke langit. Hampir semua orang melihatnya. Mereka semua menuju ke arah itu seperti Ye Xuan. Sementara Ye Xuan dan dua lainnya sedang dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa kelompok orang dan membunuh mereka semua. Bab 318, Penguasa Kota Liekong, matilah. Pada tahap awal pertempuran, mereka bertiga terutama berlatih, kedua saudara kandung terus bertarung, dan Ye Xuan terus mendapatkan banyak kekayaan. Sekarang pertempuran untuk penguasa kota juga telah berubah menjadi pertempuran yang sengit. Setiap kelompok orang pada dasarnya telah bertabrakan dengan kelompok lain, dan setiap kali mereka bertemu, mereka hampir saling bertarung. Dengan cara ini, kekayaan mereka mulai terkumpul perlahan, dan kemudian masuk ke saku Ye Xuan. 10 menit kemudian, cahaya ungu muncul lagi. Ye Xuan dan dua lainnya berhenti dan melihat, dan menemukan bahwa cahaya ungu masih agak jauh dari mereka. Pada saat ini, tiba-tiba 3 sosok melangkah ke dalam jangkauan penginderaan Ye Xuan. 3 orang datang dari belakang kita, 1 sukses kecil alam Tiandan, dan 2 baru saja memasuki alam Tiandan. Ye Xuan segera berkata. Mendengar ini, kedua saudara kandung Song Jue dan Song Caijing segera berbalik. Mereka telah membahas bahwa dalam kasus ini, sukses kecil alam Tiandan akan diberikan kepada Song Jue, dan alam Tiandan yang baru saja memasuki alam Tiandan akan diberikan kepada Song Caijing. Sedetik kemudian, mereka juga mendengar suara langkah kaki dan langsung saling membunuh. Bang! Kedua belah pihak langsung bertarung. Ye Xuan, yang mengikuti Song Caijing dari belakang, mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa orang kuat yang telah mencapai kesuksesan kecil di alam dan surgawi, yang diam-diam dikatakan Zheng Suohai kepadanya, adalah Lu Ming, penguasa kota-kota Liekong di antara 3 kota bawah. Sekarang ini adalah pertempuran untuk penguasa kota-kota Guangjin. Jika Lu Ming mati di sini, apakah akan ada pertempuran lain untuk penguasa kota? Atau apakah kota Liekong akan diikut sertakan dalam pertempuran untuk penguasa kota ini? Ye Xuan menebak dalam hatinya. Pada saat ini, Lu Ming, penguasa kota-kota Liekong, juga mengenali Ye Xuan dan 2 lainnya. Apakah itu kamu? Seru Lu Ming. Saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah, karena Song Caijing sebenarnya telah membunuh 2 bawahannya. Song Jue juga mengenali Lu Ming dan berbalik dan berkata, Ye Xuan. Bunuh. Ye Xuan menjawab tanpa berpikir. Oke. Song Jue tidak berani berpikir 2 kali dan mulai menyerang dengan panik. Apa salahnya menjadi seorang yang sukses kecil di alam dan surgawi? Dia telah membunuh cukup banyak orang. Sialan, aku tidak ada hubungannya denganmu, mengapa kau ingin membunuhku? Lu Ming menggertakkan giginya dan bertanya. Sungguh lelucon, jika kita bertiga sekarang berada di alam dan bumi, apakah kau akan membunuh kami? Ye Xuan bertanya balik.
Kalau begitu, kalian semua akan masuk neraka. Lu Ming berteriak, dan momentumnya melonjak, dan dia benar-benar membakar Dan Yuan-nya. Membakar Dan Yuan, banyak orang kuat di alam dan surga akan melakukannya, yang merupakan cara untuk menyelamatkan hidup mereka. Namun, Dan Yuan yang terbakar tidak dapat dipulihkan, tetapi harus dikultivasikan lagi. Dengan kata lain, setelah membakar Dan Yuan, ada kemungkinan untuk jatuh kembali ke alam yang lebih rendah, sehingga memperoleh peningkatan sementara. Song Jue menggunakan tebasan ke-9 saat ini, dan kekuatannya tidak terlalu kuat, dan kekuatan Lu Ming dianggap yang terbaik di antara para sukses kecil di alam dan surga, jadi agak sulit untuk dibunuh. Setelah berpikir sejenak, Song Jue menggunakan kapak untuk memukul mundur Lu Ming, lalu dengan cepat menelan pil yang kuat. Dalam sekejap, kekuatannya berlipat ganda. Ayo bertarung sepuasnya. Song Jue meraung. Di dalam lingkaran pertempuran, kedua orang itu telah menggunakan kekuatan penuh mereka, dan Ye Xuan, yang berdiri di luar dan menonton, juga tegang. Dia harus berhati-hati dengan tingkat pertempuran ini, dan jika situasinya tidak tepat, dia akan campur tangan. Namun, Song Jue tidak mengecewakan harapannya dan berhasil membunuh Lu Ming dengan hanya luka ringan. Lu Ming, penguasa kota Liekong, tewas. Setelah Lu Ming tewas, Ye Xuan melangkah maju dan mengambil cincin Qian Kun. Itu memang bagus, setara dengan lebih dari 1000 kristal pemakan. Namun, tidak lama setelah Lu Ming tewas, suara Yang Kai terdengar di langit. Penguasa kota Liekong telah tewas, dan kota utama dalam pertempuran memperebutkan penguasa kota ditambah kota Liekong. Suara ini terdengar di telinga semua orang. Kota Liekong, kota Guangjin. Selama kamu merebut perintah penguasa kota, kamu bisa menjadi penguasa dua kota utama. Saat ini, semua orang menjadi gila. Seperti yang diharapkan, aku khawatir kita akan saling membunuh. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Boom! Tepat saat suaranya jatuh, suara gemuruh datang dari segala arah. Sepertinya mereka sudah mulai bertarung sampai mati. Song Caijing berkata perlahan setelah mendengar suara-suara ini. Ye Xuan, kapan kamu akan memperjuangkan perintah penguasa kota? Song Jue bertanya. Sudah hampir waktunya. Rebut perintah penguasa kota dan biarkan mereka datang kepada kita satu per satu. Jawab Ye Xuan. Setelah beberapa saat, cahaya ungu perintah penguasa kota muncul lagi, dan mereka bertiga segera bergegas ke arah itu. Kali ini, Ye Xuan secara pribadi mengambil tindakan dan membunuh semua orang yang ditemuinya. Ketika mereka mendarat di pulau itu, ada lebih dari 200 orang. Sekarang, kurang dari 1 jam telah berlalu, dan mungkin hanya ada puluhan orang yang tersisa. Kekayaan dari 200 orang itu menumpuk pada orang-orang ini. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan perintah penguasa kota, beberapa orang bisa menghasilkan banyak uang. Perintah penguasa kota menyala setiap 10 menit, dan menyala selama 1 menit setiap kali. Ye Xuan dan 2 orang lainnya bergegas menuju ke arah cahaya ungu itu. Mereka merasa bahwa cahaya ungu itu tidak bergerak kali ini, dan seseorang pasti telah merampoknya. Benar saja, ketika mereka tiba, mereka menemukan beberapa sosok sedang bertarung di tepi sebuah gua besar. Wah, penguasa kota lama dari 3 kota atas ada di sini. Ye Xuan mengenali mereka sekilas. Pada saat ini, perintah penguasa kota dipegang di tangan Cui Feng, dan 2 penguasa kota lainnya menyerangnya bersama-sama. Namun, ada 3 orang ahli bertopeng yang membantu Cui Feng di lapangan. Mereka adalah 3 monster Yusan yang direkrut oleh kota Yangling. Keenam orang itu bertarung dengan sengit, dan pemandangannya sangat spektakuler. Kebanyakan orang tidak berani mendekat. Ye Xuan juga mengerti bahwa pasti ada banyak orang yang mengawasi, menunggu kesempatan untuk bergerak. Ye Xuan, apa yang harus kita lakukan? Song Jue tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Penguasa alam Tiandan bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Biarkan mereka meraihnya perlahan, kita akan berurusan dengan yang lain. Ye Xuan berkata, dan memimpin untuk bergegas keluar, siap untuk mencari masalah dengan yang lain. Seperti yang dia duga, ada banyak orang yang bersembunyi di hutan di sekitar ruang terbuka yang luas ini. Meskipun mereka tersembunyi, Ye Xuan dapat dengan jelas merasakannya, dan orang-orang ini dengan mudah dibunuh oleh Ye Xuan. Di sisi lain, 6 orang di tepi gua besar masih bertarung, dan Cui Feng masih memegang perintah penguasa kota. Suara gemuruh tidak hanya menyebar kemana-mana, tetapi juga menyebar ke dalam gua besar. Namun, saat ini, oh tidak, gua ini adalah tempat persembunyian naga laut. Ayo pergi.
Cui Feng tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres, dan dia berteriak keras, bergegas menuju hutan. Dua penguasa kota tua lainnya saling memandang, dan hati mereka bergetar, tetapi mereka juga mengejar Cui Feng. Tiba-tiba, sesosok tubuh besar muncul dari gua. Salah satu dari tiga monster di Yusan tidak dapat menghindar dan ditangkap oleh cakar besar dan langsung hancur. Itu Changhai Jiaolong. Bab 319 Perintah Penguasa Kota. Itu Changhai Jiaolong. Seseorang di hutan berseru, dan mereka berhenti sejenak lalu berlari pergi. Ye Xuan, yang berada di hutan, juga terkejut. Dia lupa nama pulau ini. Pulau Kematian. Yang Kai pernah berkata sebelumnya bahwa ada Changhai Jiaolong dari alam kekuatan di tengah Pulau Kematian ini. Dia juga secara khusus mengingatkan mereka untuk tidak membuat terlalu banyak suara di tengah pulau, jika tidak, itu mungkin akan membangunkan Changhai Jiaolong. Tidak diragukan lagi bahwa pertempuran antara Cui Feng dan 6 lainnya terlalu intens, yang menarik Changhai Jiaolong. Benar-benar ada binatang suci. Song Jue juga terkejut. Untungnya, Changhai Jiaolong mengejar mereka dengan punggungnya menghadap mereka. Binatang suci dari alam kekuatan, bahkan jika tiga penguasa kota tua bergabung, tidak mungkin menang, kan? Song Caijing tampak khawatir, karena perintah penguasa kota ada di tangan Cui Feng, dan Cui Feng dan yang lainnya dikejar oleh Changhai Jiaolong. Namun, setelah Ye Xuan melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba bersinar dengan warna yang aneh. Dia meraih Megatron dan berkata, "Xiao Tian, berubahlah menjadi burung besar." Megatron sedikit bingung. Setelah mendengar ini, dia dengan enggan mulai menghancurkan tubuhnya, lalu membesar dan berubah menjadi patung batu besar yang dapat menampung 3 orang dan terbang ke langit. Dalam pertempuran sebelumnya untuk penguasa kota, binatang misterius itu tidak diizinkan untuk membantu, tetapi kali ini, Yang Kai dengan sengaja mencabut batasan ini, jadi Ye Xuan berani melepaskan Megatron. Megatron, yang baru saja memasuki alam pil bumi, tidak kuat, tetapi setidaknya dia bisa terbang. Dia membawa Ye Xuan dan 2 lainnya dan terbang ke ketinggian 500 meter. Dalam perjalanan, ketiganya juga melihat seekor naga besar mengejar para prajurit itu. Hei, naga itu tidak mengejar Cui Feng, tetapi malah mengejar orang lain. Song Caijing berkata dengan heran. Tepat sekali, kesempatanku telah tiba. Mata Ye Xuan berbinar, dan dia memerintahkan, "Xiao Tian, kamu naik 500 meter lagi." Naga Laut Changhai mengejar orang lain, dan Cui Feng melarikan diri ke arah yang berlawanan, yang kebetulan adalah tempat Ye Xuan berada. Pada saat itu, Ye Xuan langsung melompat turun, berakselerasi lagi, dan mendarat di tanah dalam 2 detik. Pada saat yang sama, seorang tamu tak diundang juga masuk ke dalam jangkauan indranya. Dia dengan cepat mengejarnya dan menghalanginya. Cui Feng, yang memegang perintah penguasa kota, juga terkejut ketika dia melihat seseorang tiba-tiba muncul. Tetapi ketika dia melihat wajah pengunjung itu dengan jelas, dia bahkan lebih terkejut dan membelalakkan matanya. "Apakah itu kamu?" teriak Cui Feng ngeri. "Ya, ini aku, orang tua, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan perintah penguasa kota, dan aku bisa meninggalkanmu dengan tubuh yang utuh." Ye Xuan berkata langsung tanpa basa-basi. "Dasar anak yang berlidah tajam, aku tidak mencarimu, tetapi kamu sendiri yang datang kepadaku. Hari ini, aku akan membalaskan dendam keempat si tua." Teriak Cui Feng dengan marah, memegang pedang panjang dan bergegas menuju Ye Xuan. "Cek-cek, kau harus menganggap cucumu sebagai Master Yang Ling itu." Ye Xuan mengeluarkan pedang 8 desolasi dan mencibir. Pikiran Cui Feng bergetar saat mendengar ini, dan tubuhnya berhenti sejenak. Namun kelemahan ini dimanfaatkan oleh Ye Xuan. Formasi pembunuh angin 8 desolasi. Pedang 8 desolasi langsung runtuh dan menyerang Cui Feng dari 8 arah. Tidak bagus. Wajah Cui Feng berubah. Dia pernah mendengar tentang metode Ye Xuan sebelumnya, dan dia segera mengayunkan pedangnya untuk memotong bilah tajam itu. Dari segi kekuatan, Cui Feng sedikit lebih kuat dari Cui Linjiang, tetapi Ye Xuan saat ini bukanlah anak yang telah mencapai kesuksesan besar di alam pil bumi hari itu. Dia telah menerobos ke alam pil surga. Pedang 8 desolasi menjadi lebih kuat saat bertemu lawan yang lebih kuat. Setelah terobosan Ye Xuan, kekuatan pedang 8 desolasi meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan hal yang sama berlaku untuk formasi pembunuh angin 8 desolasi dan pedang pengguncang surga 8 desolasi. Setelah 2 ronde saja, Cui Feng tidak dapat bertahan. "Tidak, ini tidak mungkin," teriak Cui Feng.
Namun, 8 bilah tajam itu tidak menunjukkan belas kasihan, dan mereka menebas tubuhnya seperti kilat, langsung mencabik-cabiknya. Plop! Kepala Cui Feng jatuh ke tanah, matanya membelalak. Setelah kepalanya dipenggal, otaknya tidak akan langsung mati, dan masih akan ada kesadaran untuk beberapa saat, jadi Cui Feng melihat tubuhnya sendiri terpotong-potong. Apa cara terburuk untuk mati? Bukan mati tanpa tubuh yang utuh. Namun, melihat tubuhnya terpotong-potong seperti Cui Feng. Ye Xuan berjalan mendekat, mengumpulkan semua cincin Qiankun di tubuhnya, lalu menuangkan benda-benda itu ke dalam ruang pelahap dan melahapnya. Lumayan, sebenarnya ada 6.000 kristal pelahap. Orang tua itu telah membunuh banyak orang. Ye Xuan mengangguk puas, dan mengambil token yang tampaknya biasa saja. Token penguasa kota. Selama aku memegang token ini selama 1 jam, aku akan menjadi penguasa kota-kota Liekong dan kota Guangjin. Ye Xuan tersenyum, dan pada saat ini, Megatron di langit tiba-tiba jatuh. Ah, apakah ini perintah Tuan Kota? Song Caijing bergegas mendekat dan mengambil perintah Tuan Kota di tangannya. Tiba-tiba, perintah Tuan Kota memancarkan cahaya ungu yang melesat ke langit. Ternyata 10 menit telah berlalu. Ye Xuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Song Jue tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ye Xuan menjawab langsung, menjauhlah dari tempat ini, dan tunggu orang-orang datang ke pintu. Sekarang, dia adalah pemilik perintah Tuan Kota, tetapi dia tidak ingin itu berakhir begitu cepat, jadi dia memikirkan cara. Selama dia melemparkan perintah Tuan Kota ke Song Caijing atau Song Jue setelah setengah jam, waktu akan diperbarui. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk melakukannya. Bagaimana jika cahaya ungu itu menarik Changhai Jiaolong? Selain itu, mereka belum melihat Zheng Suohai dan yang lainnya. Jika mereka melanjutkan, mereka mungkin dalam bahaya. Pada akhirnya, Ye Xuan memutuskan untuk mengakhiri pertempuran ini demi Tuan Kota. Dia mengambil perintah penguasa kota di tangannya, lalu membawa Song Caijing dan Song Jue dan berlari langsung ke tepi pulau. Selama periode ini, banyak orang datang untuk mencari mereka, dan mereka semua dibunuh oleh Song Caijing dan Song Jue. Baiklah, mari kita tunggu di sini sekarang. Megatron, kamu lihat saja dari atas. Jika naga banjir Changhai datang ke arah kita, kamu akan memberi tauku. Kamu akan mendapat manfaat setelah keberhasilan itu. Kata Ye Xuan. Mata Megatron di langit juga menyala, dan dia dengan cepat naik ke langit untuk menyelidiki. Suara gemuruh di kejauhan memungkinkannya untuk menemukan lokasi naga banjir secara akurat. Titik. Pada saat ini, setengah jam telah berlalu sejak Ye Xuan mengambil perintah penguasa kota. Dalam setengah jam ini, dia mendapatkan lebih banyak dari sebelumnya. Dia memperkirakan bahwa selama dia menelan 100 juta atau 200 juta kristal kelas atas lagi, dia akan dapat menerobos ke kesuksesan kecil di alam pil bumi. Namun, saat ini, beberapa orang kelas berat akhirnya datang. Setelah Ye Xuan melihat wajah orang-orang yang datang, dia tidak bisa menahan tawa. Aku tidak menyangka kalian mendapatkannya. Seorang lelaki tua berjalan keluar dari hutan, diikuti oleh 2 orang aneh bertopeng. Bab 320 telah berakhir. Ye Xuan telah melihat lelaki tua ini sebelumnya. Dia adalah Su Hanhai, penguasa kota tua kota Loyan, yang menempati peringkat kedua di antara 3 kota teratas. 2 orang aneh bertopeng itu tentu saja adalah 2 dari 3 monster Yusan. Hebat. Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata setelah melihat 2 dari 3 monster Yusan. 3 monster Yusan direkrut oleh Cui Linjiang, tetapi sekarang mereka berdiri di belakang Su Hanhai, yang menunjukkan bahwa mereka telah berpindah pihak. Wah, kamu telah memegang perintah penguasa kota selama setengah jam, kan? Bukankah sudah waktunya untuk menyerahkannya? Su Hanhai berkata dengan mata tuanya menyipit. Jika aku menyerahkannya, bisakah kamu mengampuni nyawa kami? Ye Xuan tersenyum lagi. Su Hanhai menjawab dengan dingin, tidak, paling-paling aku akan meninggalkanmu mayat utuh. Kalau begitu, kamu bisa mengambilnya sendiri. Ye Xuan mengeluarkan perintah penguasa kota dari tangannya. Mencari kematian. Su Hanhai melihat perintah penguasa kota dan segera melangkah maju. Ratusan orang telah berjuang untuk mendapatkan perintah penguasa kota ini, dan bahkan dia hampir mati di bawah cakar Changhai Jiaolong. Jika dia mendapatkan perintah penguasa kota ini, maka keluarga Sunya akan dapat mengendalikan wilayah 3 kota utama, dan pada saat itu, manfaatnya dapat diperbesar beberapa kali lipat. Selain itu, satu keluarga dengan 3 kota utama, ini belum pernah terjadi di Zhongzhou. Namun, dia memilih target yang salah.
Formasi pembunuh 8 angin desolate. Angin kencang tiba-tiba muncul, dan Su Hanhai menahan serangkaian serangan dengan kaget. Di putaran kedua, dia dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya seperti Cui Feng. Dua orang aneh bertopeng di belakangnya juga bereaksi cepat dan berbalik dan melarikan diri. Mau pergi. Ye Xuan, yang berdiri di tempat, memfokuskan matanya, dan 8 bilah tajam terbang keluar, membunuh keduanya secara instan. Melihat 3 orang dibunuh oleh Ye Xuan dalam sekejap, Song Caijing di belakangnya juga terkejut dan berkata, kekuatanmu saat ini seharusnya tak terkalahkan di alam Sendan, kan? Ya. Ye Xuan menyingkirkan cincin Qiankun milik ketiga orang itu dan berkata, namun, jika kalian ingin menghadapi Changhai Jiaolong itu, kalian masih jauh. Dia baru saja melihat Changhai Jiaolong, dan Changhai Jiaolong itu adalah binatang suci di alam Lipo. Dengan kekuatannya di alam Tiandan, dia mungkin tidak dapat menghadapinya. Apa, kalian masih ingin menghadapi Changhai Jiaolong itu? Song Caijing langsung cemas saat mendengarnya. Jangan khawatir, kata Ye Xuan, dan mulai memeriksa benda-benda di dalam cincin Qiankun. Dia tidak peduli tentang apapun dan langsung menelan semua yang ada di dalamnya. Ding, tuan rumah telah menerobos ke alam Tiandan. Ketika dia mendengar suara perintah sistem, Ye Xuan tidak bisa menahan senyum. Hah. Song Caijing tampaknya telah memperhatikan sesuatu dan merasakannya dengan saksama. Jangan melihatnya, itu telah menerobos ke alam Tiandan. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Ini. Song Jue terkejut. 5 detik yang lalu, Ye Xuan baru saja memasuki alam Tiandan, tetapi 5 detik kemudian, dia berhasil menerobos. Orang aneh macam apa ini? Caraku menerobos berbeda dari caramu. Oke, tunggu di sini selama setengah jam, kata Ye Xuan. Selanjutnya, mereka menunggu di sini. Setiap 10 menit, perintah penguasa kota akan memancarkan kolom cahaya ungu untuk mengarahkan orang lain menemukannya. Setelah melihat ketiga orang muda itu, orang-orang ini juga bergegas maju tanpa ragu-ragu. Namun, mereka semua dibunuh oleh Song Caijing atau Song Jue. Baru saja, ketika Ye Xuan dan 2 orang lainnya sedang menonton di udara, Changhai Jiaolong sedang mengejar seorang master alam Tiandan, yang merupakan penguasa kota tua terakhir dari 3 kota atas. Diperkirakan dia seharusnya mati di bawah cakar Changhai Jiaolong. Dengan kata lain, tidak ada master alam Tiandan di pulau itu sekarang. Saat ini, sudah 50 menit sejak Ye Xuan mengambil alih perintah penguasa kota, dan cahaya ungu kelima telah menghilang. Kurasa tidak ada yang berani datang, karena mereka semua mengira perintah penguasa kota ada di tangan Cui Feng. Kata Song Caijing sambil duduk di tepi tebing, menatap laut di depannya. Kurasa begitu. Ye Xuan sedang dalam suasana hati yang berat, karena sudah lama dia tidak bertemu dengan ke-6 orang dari kota Shenzhou, dan dia takut sesuatu mungkin terjadi. Namun, dia tahu bahwa Zheng Suohai belum mati, kalau tidak, ini akan menjadi pertempuran untuk 3 kota. Segera, 10 menit berlalu. Kemudian, suara Yang Kai terdengar di udara. Pertempuran untuk penguasa kota telah berakhir. Setelah mendengar suara ini, satu-satunya orang yang tersisa di pulau itu tersenyum. Ye Xuan juga mengangkat kepalanya dan mendapati bahwa burung bulan biru perlahan jatuh. Dia juga tahu bahwa burung bulan biru sebenarnya berada di atas kepalanya, lagi pula, Yang Kai akan mengikuti perintah penguasa kota. Selamat. Yang Kai berdiri di atas kepala burung bulan biru dan mengepalkan tinjunya ke Ye Xuan di bawah. Terima kasih, penguasa kota Yang. Ye Xuan juga membalas salam tersebut. Setelah itu, mereka bertiga melompat ke atas burung bulan biru. Yang Kai mengendarai burung bulan biru mengelilingi pulau dan menjemput semua orang. Penguasa kota Shenzhou Zheng Suohai tidak mati, begitu pula putranya Zheng Yu. Mereka juga memperoleh banyak hal kali ini. Zheng Suohai bahkan berhasil mencapai kesempurnaan agung alam pil surgawi. Namun, 3 lainnya tidak terlihat. Mereka mungkin mengalami kecelakaan. Dalam pertempuran memperebutkan penguasa kota ini, banyak orang yang tewas. Awalnya ada lebih dari 200 orang, tetapi sekarang tinggal kurang dari 30 orang. Namun, orang-orang yang tersisa juga memperoleh banyak hal. Aneh, di mana Cui Feng dan 2 lainnya serta naga banjir Changhai? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Pasti dibunuh oleh naga banjir Changhai. Naga banjir Changhai juga sudah pergi. Apakah dia kembali ke gua? Mengerikan sekali. Binatang suci itu terlalu kuat. Ia menghancurkan salah satu dari 3 monster Yusan dengan 1 cakar. Untungnya, kecepatannya tidak terlalu cepat, kalau tidak, kita mungkin harus berkurang setengahnya.
Para penyintas diam-diam merasa senang. Ngomong-ngomong, siapa yang akhirnya mendapatkan perintah Tuan Kota? Seseorang akhirnya mengingat ini. Pada saat ini, Yang Kai juga berbalik dan berkata, Ye Xuan, mulai sekarang, kamu adalah Tuan Kota-kota Guangjin dan Kota Liekong. Semua orang mendengar ini dan mengikuti tatapannya, dan akhirnya jatuh pada Ye Xuan. Apa, dia adalah Tuan Kota yang baru? Dia masih sangat muda, bagaimana dia bisa mendapatkan perintah Tuan Kota, apakah dia beruntung? Dua orang di sampingnya sama-sama berada di alam Tiandan, bahkan putra Tuan Kota Yang Chen, pemimpin 4 Tuan Muda Zhongzhou, mungkin lebih baik darinya, kan? Jadi apa? Apakah ini berarti mereka dapat mengelola wilayah yang begitu luas? Mendengar diskusi orang-orang ini, Ye Xuan juga tersenyum tenang dan berkata, terima kasih, Tuan Kota Yang. Baiklah, tidak ada seorang pun di kapal bajak laut ini, ayo kembali. Yang Kai berkata, dan hendak mengirim Ye Xuan dan yang lainnya kembali ke kota utama pertama. Namun, saat ini, Tuan Kota Yang, mohon tunggu sebentar. Ye Xuan tiba-tiba memanggil. Apa? Yang Kai menoleh karena terkejut.